dilahirkan dan dari sesuatu yang kamu tidak Tahu. tahu. Berarti jelas bahwa Adam pasti dilahirkan dari manusia yang diciptakan sebelumnya atau yang ditumbuhkan dari bumi. Gitu ya. Halo? Sampai sini oke? Ya, Nah, untuk memperkuat bukti bahwa orang tua Adam itu dari orang sebelumnya atau kita nyebutnya Meganthropus, maka coba kita lihat rujukannya yang tadi, penguatannya. Misalnya kita lihat surat 2 ayat 30 sampai 34 dan 37. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitakannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Apa penjelasannya? Berarti satu, di ayat 30-nya, surat 2 ayat 30, Allah menyatakan bahwa dia akan menjadikan khalifah di muka bumi dari jenis manusia. Tetapi malaikat protes karena pada saat itu sudah ada makhluk sejenis manusia yang langsung ditumbuhkan dari bumi yang terdiri dari 8 ras manusia yang masih bersifat kebinatangan, yang karakternya adalah membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Tetapi Allah mempunyai rencana lain tentang manusia tersebut yang tidak diketahui oleh para malaikat. Itu di ayat 30-nya. Nah, di ayat 31-nya ternyata rencana Allah baru diketahui oleh para malaikat, yaitu bahwa Allah memberikan kecerdasan khusus kepada anak keturunan manusia yang ditumbuhkan dari bumi tersebut dengan mengajarkan semua nama dan semua benda serta fungsinya. Seandainya malaikat layak jadi khalifah, maka Allah menguji para malaikat untuk menyebutkan semua nama benda tersebut. Dan malaikat tidak sanggup. Ya, dan begitu seterusnya kira-kira. Nah, berarti sejak saat itu baru malaikat sadar. Ya gitu ya. Jadi kesimpulannya gini, bahwa Adam dilahirkan seperti penjelasan di surat 359. Siapa yang melahirkan Adam? Adalah manusia sebelumnya yang ditumbuhkan langsung dari bumi. Bahwa manusia yang diciptakan sebelum Adam yang ditumbuhkan itu kemudian menjadi 8 ras. Ras manusia tetapi sifatnya masih kebinatangan. Yang karakternya masih menumpahkan darah dan suka membuat kerusakan. Gitu ya. Nah, ketika Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah, malaikat protes karena jenis manusia yang ada pada saat itu masih bersifat kebinatangan tadi yang suka merusak dan suka menumpahkan darah. Nah, Allah punya rencana lain yang tidak diketahui oleh para malaikat. Dan manusia atau nama manusia yang diberi ilmu dan diajari semua nama dan semua benda itu disebut sebagai Adam. Jadi Adam itu sebutan istilah bagi manusia
yang sudah diberikan kecerdasan oleh Allah dan dia diberi ilmu serta diajari semua nama. Jadi Adam adalah manusia pertama yang dilabeli manusia. Ya, karena sebelumnya masih An'am kan begitu. Dan Adam yang ada di bumi atau yang dilahirkan di bumi itu terdiri dari 8 ras gitu ya. 8 ras di muka bumi. Ya, kalau diurutkan dari Australia sampai ke Amerika, jadi ada ras aborigin, ada ras Melayu, ras Mongol, Arabik, Negroid, Arya, Indian, dan Maya. Gitu ya. Gitu, Bu. Halo? Jadi intinya, ya, halo? Ya, gimana? Ya, jadi intinya Adam itu di sini satu ya, yang dilabelin itu. Yang dari 8 ras itu hanya muncul satu itu. Atau ada beberapa Adam? Kan udah dijelasin tadi 8 ras, Ibu. Jadi 8 ras itu, iya. Iya. 8 ras berarti bukan satu. Adam Berarti itu ada sebutan 8. manusia yang diberikan kecerdasan gitu. Iya. Jadi ada banyak. Apakah ada 8? Ada 8 Ya. yang diberi kecerdasan yang Iya, semua ras diberi kecerdasan akhirnya gitu. Iya. Ada nggak orang negro yang jadi presiden? Ada. Ada, berarti dia yang cerdasnya gitu. Iya. Maksudnya gini Kang Ip, apakah Adam itu sosok hanya satu apa banyak Adam? Banyak Adam sosok kalau begitu. yang diberi Ya, label Adamnya Adam kan belum. Banyak kalau gitu. Iya. Kalau ya makanya tadi ini sekarang kita mau cerita asal usul Adam. Adamnya kan belum dijelaskan secara detail. Kemarin kan baru cerita manusia penghuni bumi. Oh. Nah, jadi kalau mau bertanya materi sebelumnya bukan materi yang akan datang. Ini kan Adam belum dijelasin secara detail belum. Oke. Kalau gitu mendingan terus dulu kali ya. Ya. Kalau gitu mendingan terus dulu aja apa baru nanyanya nanti ya Pak? Iya, kan yang sempat dijelaskan kemarin ada tiga jenis, 3 macam penciptaan manusia yang diterangkan di Quran. Ada manusia yang ditumbuhkan, ada manusia yang dilahirkan, ada manusia yang diciptakan dari yang tidak kita ketahui. Itu yang kemarin dijelasin. Ya. Belum menjelaskan Adam secara detailnya belum. Iya. Makanya mungkin karena pertanyaan saya juga pertanyaannya mirip dengan Ibu Niken. Jadi Ya. mungkin apa dengar aja dulu semua sampai selesai dulu baru tanya ya Pak ya. Iya, makanya tadi makanya dibuka pertanyaan untuk materi yang tadi, yang kemarin yang belum dipahami gitu. Ini kan udah fokusnya ke pertanyaannya ke Adamnya, bukan ke manusia penghuni buminya belum. Iya. Iya. Din, ada pertanyaan nggak Din yang sebelumnya Din? Gimana? Ibu Dini ada pertanyaan yang materi kemarin? Jangan yang belum nih. Adam belum ya? Iya, kita pertanyaannya ada juga nih. Ya Pak. Itu kan ada 3 hal tadi Pak, dari bumi, dari dan dari yang tidak diketahui ya. Ya. Nah, jadi berarti di planet-planet lain itu memang tidak ada manusia. Lalu ada. Apakah kalau katanya kan kita itu kan ditiupkan ruhnya oleh Allah ya. Nah, bagaimana dengan manusia-manusia lain itu juga apakah sama gitu ya? Artinya yang tidak diketahui itu kan katanya ada yang berasal dari malaikat yang tinggal di bumi lalu dia diturunkan ke bumi. Nah, apakah itu juga gitu ciptaannya seperti kita? Mungkin beda ya. Prosesnya mirip. Dalam prosesnya nanti sama, pengujiannya sama gitu tuh. Kalau informasi makhluk lain di planet yang lain ada jelas di Quran. Misalnya ada di surat 19 ayatnya 93. Kemudian ada di surat 42 ayatnya 29. Lalu ada di surat 5 ayatnya 120. Surat 55 ayatnya 33. Ayat itu memberikan informasi bahwa ada makhluk-makhluk
seperti manusia yang ada di planet lain di luar bumi ini, gitu. Alien ya Pak? Iya. Ya, Alien kan? Kalau kita bilang ya coba kita lihat ayatnya kalau mau dibaca. Misalnya ada di surah berapa? 1993. Coba dicek, ada yang buka ayatnya? Siapa yang pegang? Lama nih bukanya. Bukanya lama. 19 ayatnya 93. Lelet ini. Yang Quran. Lama. Ada yang siap. Aku bener lewat. Saya Ada yang buka? 1993. Erni buka Muslim Pro R. Ya. Iya. Aku nggak siap nih. Ada yang bisa bantu yang lain, Pak Margiono? Muslim Pro aku lewat. Halo? Ada Pak Margiono suka bisa bantu? Halo? boleh bantu baca boleh? Boleh? Iya. Saya tinggal baca. Surat 19 ayat 93. Ini bacain. Tidak ada seorang pun di langit Udah ada yang baca nih, udah. dan di bumi. Nah, Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Seorang hamba. Jadi ada nggak seorang hamba di langit? Ada, Di bumi ada. ada. Jadi ada nggak makhluk seperti kita di langit? Ada. Di langit itu berarti di planet lain, bukan di bumi ini. Satu. Lihat lagi di suratnya 42 ayatnya 29. 42, 42 ayatnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Jadi kalau tadi kan seorang hamba. Nah sekarang ini apa? Makhluk yang melata. Dabah namanya. Jadi ada seorang hamba, ada dabah. Di mana disebarkan di langit dan di bumi. Berarti di langit nggak ada dabah, binatang melata seperti binatang di bumi gitu ya. Bumi. Oke. Nah, baca lagi di suratnya 5:120. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kucingnya udah mulai. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Nah, apa yang ada di dalamnya itu? Ya tadi hamba atau sejenis dabah tadi. Gitu ya. Iya. Ini layarnya kedip-kedip, berhenti aja ya. Iya. Dari stop aja nggak enak tuh layarnya. Gitu, Selama, gitu Bu. selama ini belum pernah ya Pak ya disinggung-singgung bahwa ada gitu ya makhluk lain di planet-planet lain, dan artinya ilmu pengetahuan manusia pun belum sampai menemukan hal-hal itu ya Pak. Belum, tapi dulu sudah. Oh iya, dulu sudah malah. Iya, sudah. Ya, dulu sudah. Sekarang belum. Jadi sebetulnya gini, jadi peradaban manusia masa lalu itu sudah lebih maju dari peradaban manusia saat ini sebetulnya. Bahkan
peradaban manusia saat ini tidak sampai 1/10-nya peradaban masa lalu. Wih. Tidak sampai 1/10-nya. Itu. Coba dilihat di surat. Halo? Iya. Jadi saya ulangi, jadi peradaban manusia saat ini belum sampai 1/10-nya dibanding peradaban manusia di masa lalu gitu. Kenapa, Pak? Ya? Kenapa? Apa yang Nggak terjadi? tahu. Kenapa ya nggak tahu apa. Lihat ayatnya 34, 45. 34, 45, ya. Baca lagi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang dahulu itu, lalu mereka mendustakan rasul-rasulku, maka alangkah hebatnya akibat kemurkaanku. Itu enggak? Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang yang ingkar itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu. Berarti orang-orang terdahulu sebetulnya sudah lebih maju peradabannya dibanding manusia saat ini. Bahkan belum sampai 1/10-nya. Dan rumus ini berulang, angka 1/10 ini berulang juga kok. Berulang terus. Iya. Nah, kalau ingin lebih kuat, lihat lagi di surat 13 ayatnya 15. Kenapa dibilang ingkar ya, Pak? 13, 15. Ya. Kenapa dibilang manusia yang ingkar ya? Surat Yang 13 ayat 15. Iya, karena gini, ternyata kecerdasan manusia ingkarannya kepada Tuhan gitu, Bu. Maka kemudian mereka dibinasakan. Jadi makanya kecerdasan manusia saat ini dikurangin sebetulnya dibanding pada masa dulu. Gitu. Bahkan menurut katanya orang secerdas Einstein itu baru menggunakan potensi otaknya hanya 10%. Pak Im. Iya. Pak Im. Ya, halo. Iya Pak Im, ini Puji Pak. Oh iya, siap. Monggo Bu Puji. Gimana, Bu? Iya Pak, kalau menurut kalau tadi Bapak bilang ini kan berulang ya Pak ya. Kalau dia berulang lalu setiap masa itu kurang 10%, makin lama makin nggak pinter dong Pak. Makin bodoh. Boleh jadi. Boleh jadi. Karena secara fisik juga manusia bukan tambah gede, tambah kecil kan? Iya, iya. Kecil, gitu. Jadi manusia purba itu bagaimana, Pak? Mungkin itu putus-putus, Pak. manusia masih terbelakang, Bu, bahwa pernah ada peradaban sebelum manusia pada saat ini, sebelum manusia purba itu kita nggak pernah tahu, Bu. Maksudnya sebelum gini. manusia purba. Nah, baca lagi ayatnya ya. Iya kan siklus peradaban manusia itu 50.000 tahun. Jadi setiap 50.000 tahun itu ada pergantian generasi peradaban gitu dari nol lagi. Nanti sampai puncak kemajuannya ingkar, hancur gitu, nol lagi gitu. Nah, siklusnya itu 50.000, 1.500 gitu, sampai 300, 150 gitu. Siklus perputarannya gitu. Dan mentoknya di 50.000. Dan Adam sekarang kan belum sampai di 50.000. Ya, kalau ngitung usia Adam aja tidak lebih dari 30.000, belum. Adam yang kita ini ya. Coba lihat surat surat 6 ayat 6, coba lihat 6 ayat 6. Surat berapa? 6 ayat 6. 6 ayat 6.
Yuk. Oke ya, saya baca. Ya, saya punya Quran di atas. Quran yang di atas. Ambilin ya. Oke. So, monggo. Saya boleh baca, Pak? Ya, monggo. Monggo, siapa yang siap? Saya baca ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Halo. Padahal halo. Monggo. Ya, saya baca Oh, ya, Pak. nggak dengar. 6 ayat 6. Lanjut. Ya. Suara saya kedengeran nggak, Mbak? Kedengar Bu. Monggo, lanjut. Kedengeran ya. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Nah, pertanyaannya, Adam sekarang ini generasi keberapa? Oh gitu. Ya kan ayatnya begitu. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya? Berapa banyaknya? Jadi banyak nih ceritanya. Betapa banyaknya generasi-generasi udah banyak, masih plural lagi kalimatnya. Gitu ya. Berapa banyak generasi-generasi. Berarti bukan satu generasi yang sudah ada. Yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Artinya mereka sudah mencapai puncak kejayaan peradaban itu, Bu. Termasuk peradaban dalam bidang iptek. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Makanya di ayat sebelumnya tadi, di surah berapa? 34 ayat 45, ya, bahwa generasi manusia saat ini tidak sampai sepersepuluhnya apa yang pernah diberikan kepada orang sebelummu, gitu, sebelum kamu. Makanya ayatnya dikuatin. Keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, gitu. Jadi peradaban manusia saat ini belum sampai 1/10 peradaban sebelum kita, generasi sebelum kita, gitu. Kira-kira begitu. Nah, tadi di surat masih kembali ke pertanyaan bagaimana makhluk atau manusia penghuni planet lain, gitu kan? Adakah manusia sejenis kita di planet lain? Coba tadi yang belum dibaca berapa? 13, 15 tadi. 13, 15. Ya. Ya, mangga dibaca lagi 13, 15 ya. Saya bacakan lagi ya, Mbak. Kepada Allah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Nah, coba perhatikan ya. Kalau kita lihat teks Arabnya, itu ada kata-kata man di situ. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Ya, walillahi, dan kepada Allah yasjudu, bersujud, man. Nah, kalimat man menunjukkan kepada makhluk atau sosok. Jadi kalimat man menunjukkan makhluk yang mempunyai kecerdasan. Itu man, berarti menunjukkan kepada sosok makhluk yang mempunyai kecerdasan. Kemudian di situ dikatakan dan mereka mempunyai bayang-bayang, dan bayang-bayang mereka. Jadi makhluk yang mempunyai bayang-bayang. Pertanyaannya, apakah makhluk yang mempunyai kecerdasan dan mempunyai bayang-bayang itu? Sekarang gini,
makhluk yang mempunyai kecerdasan itu siapa? Malaikat dikasih kecerdasan nggak? Nggak. Malaikat. Tidak. Oh, masa? Dikasih ya? Malaikat dikasih kecerdasan. Jin juga Malaikat dikasih. Ya, malaikat itu dikasih kecerdasan. yang Jin diberi dikasih kecerdasan. kecerdasan. Manusia juga dikasih kecerdasan, Bu. Nah, tetapi yang mempunyai bayang-bayang di antara tiga itu siapa? Manusia. Manusia. Berarti malaikat dan manusia tidak punya bayang-bayang. Nah, berarti man di situ yang disebutkan bersujud kepada Allah, man di langit dan man di bumi, dan mereka mempunyai bayang. Berarti makhluk kecerdasan yang punya bayang-bayang adalah makhluk sejenis manusia. Iya gitu. Berarti ada di langit dan ada juga yang di bumi. Nah, peradabannya seperti apa nanti kita main ke sana. Ya kan kita belum bisa ke sana gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Iya, Pak. Kalau gitu Udah. mungkin lebih baik lanjut dulu ya, Pak ya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oke. Iya, Pak, lanjut, Pak. Kita lanjut. Bagian keduanya. Tadi kita manusia penghuni bumi secara usul, Adam dan keturunannya, ya. Asal usul Adam dan keturunannya. Nah, bagaimana informasi Quran tentang Adam dan keturunannya? Sebelum kita bahas tentang Adam dan asal usulnya, tolong dijawab dulu 6 pertanyaan ini. Halo? Ya. Halo? Ya. Ya, Pak. Tolong dijawab dulu 6 pertanyaan di bawah ini. 6. Ya, nanti kita cocokin. Ya. Ini kayak kuesioner aja ya. 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Adam adalah manusia pertama? Ya apa tidak? Jawab aja ya atau tidak gitu aja, gampang. Sudah? Sudah ya? Pertanyaan 2. Secara fakta ilmiah ditemukan manusia purba sejenis Meganthropus. Itu kan fakta ilmiahnya, ditemukan fosil gitu ya. Fosil manusia purba atau orang nyebutnya Meganthropus. Bagaimana posisi mereka di dalam Quran? Ya. Yang kedua pertanyaannya. Yang ketiga, pertanyaan 3. Sebenarnya Adam itu ada berapa? Maksudnya gini, Adam itu personal atau komunal? Ya, pertanyaan itu. Yang ketiga. Jadi Adam itu personal satu orang atau komunal? Kelompok orang gitu. Itu pertanyaan 3. Pertanyaan keempat. Mengapa ada pernyataan nih di masyarakat bahwa manusia adalah dari Adam yang satu? Dari Adam yang satu. Mengapa ada pertanyaan itu? Berarti pasti ada cerita. Yang kelima, bagaimana keterangan tentang Hawa? Hawa. Ya. Apa benar Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Nah, itu pertanyaannya. Benar apa tidak? Jawabannya gampang. Benar, tidak, gitu aja. Benar, salah. Yang keenam. Terakhir.
Ini nyambung dari pertanyaan 3 tadi ya. Sebenarnya Adam ada berapa? Kalau jawabannya 1, berarti nggak usah dijawab. Kalau bukan 1, nah, berarti sekarang ini Adam keberapa? Adam generasi keberapa? Gitu. Kalau tanyanya generasi. Udah ya? Itu kuesionernya. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan 6 pertanyaan tadi kejawab tuh. Ya. Mengapa pertanyaan itu perlu dimunculkan? Ya, emang perlu dimunculkan supaya apa? Ya supaya kita terpancing pertanyaan-pertanyaan itu untuk menjawab gitu ya. Nah, jadi pertama yang harus kita ungkap adalah bagaimana awal mula munculnya manusia pertama di bumi menurut Al-Quran. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Bahwa informasi yang bisa kita dapatkan dalam Quran adalah yang benar-benar manusia pertama proses penciptaannya adalah dengan cara ditumbuhkan. Ya, penjelasan ayatnya ada di surat 15 ayat 19, ngulang aja. Surat 36 ayat 36 dan di surat 71 ayat 17. Gitu ya. Bahwa manusia pertama itu diciptakan dengan proses ditumbuhkan dari bumi. Nah, sekarang coba pertanyaan pertama kejawab enggak? Dari ketiga ayat di atas, maksudnya ayat di atas yang menerangkan 3 proses penciptaan manusia tadi, ada yang ditumbuhkan, dilahirkan, dan diciptakan dari yang tidak kamu ketahui. Pertanyaannya, ya gitu ya, pertanyaan. Dari ketiga ayat tersebut, informasi yang bisa kita dapatkan bahwa yang ditumbuhkan dari bumi itu adalah segala sesuatu termasuk manusia. Berarti apakah, nih yang tadi, apakah Adam itu manusia pertama? Kalau lihat cerita tadi. Kira-kira Bu? Bukan. Hola, ya? Kalau bukan yang punya kecerdasan mungkin iya Pak. Ah, Bukan. manusia yang diberi kecerdasan, iya. Iya. Ah, karena manusia sebelumnya belum diberi Kecerdasan. Ya, tapi apakah ada manusia pertama di bumi? Bukan. Kalau ada 8 ras mungkin nggak ada yang pertama. Banyak. Komunal. Iya, berarti bukan yang pertama kan? Iya. Karena sebelumnya ada manusia yang ditumbuhkan, yang belum diberi kecerdasan gitu. Oke, iya. Kalau gitu ada, kalau ada 8, Pak, kalau ada 8 ras, berarti apakah Adam itu ada pada setiap ras? Jadi banyak Adam. Ya, jadi gini, ada Adam ras gitu. Adam ras aborigin, Adam ras Mongol, Adam ras yang 8 tadi, Bu. Jadi Adam itu sebutan dari Tuhan bagi manusia yang sudah diberi kecerdasan dan diajarkan nama-nama semua benda gitu. Labelnya itu adalah Adam gitu. Jadi Adam tidak menunjukkan personal sebetulnya, tapi seperti titel. Samalah seperti guru, dosen kan bukan nama tapi titel gitu. Orang yang bertugas berfungsi jadi mengajar gitu. Konsep. Nah, kita bicaranya konsep lagi, bukan lagi ke sosok. Gitu. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita diajukan pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan jadi yang pertama, apakah Adam? Setiap ras ada Adamnya. Iya, semua. Jadi ada Adam ras. Jadi yang 8 itu adalah Adam. Adam ras aborigin, Adam ras Melayu, Adam ras Mongol, Adam ras Negronya gitu, Bu. Jadi semua ras juga adalah Adam, ada Adamnya gitu. Betul gitu. Kang Iip, Oke, lanjut. 8 ras itu. Nah.
bentar. Dikit lagi nih. Apakah 8 ras itu adalah generasi terakhir sekarang ini? Adakah Adam Ya sampai generasi sekarang belum terakhir? Adakah Adam di generasi-generasi masa lalu? Kan setiap generasi Iya. dibinasakan. Katakanlah sekarang Kan generasi terakhir Kan- katakanlah ya. Ada nggak generasi masih jenis Adam juga? Ada berarti. siklusnya kan 50.000. Siklusnya 50.000, Pak. Iya. 50.000. Dan kita sekarang belum sampai 50.000, belum. Ya, dan ada Iya. kan generasi Oke. ini sebelum kita nih. Adakah apa? Kita lanjut dulu ya. Ya. Ya, oke. Ya, kita lanjut dulu menjawab Pertama, pertanyaan apakah ada manusia pertama. Nah, kita ngulang lagi. Ya, kita ngulang lagi sebetulnya. Menjawab pertanyaan apakah ada manusia pertama. Nah, ternyata dari informasi ayat-ayat tersebut di atas disebutkan bahwa ada manusia yang ditumbuhkan dari bumi. Tetapi pada ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan posisi Adam. Di ayat tadi nggak dijelaskan posisi Adam di mana. Apakah Adam juga salah satu manusia yang ditumbuhkan dari bumi? Nah, jawabannya ada di surat 3:5-9. Tadi yang ditanyakan sama Ibu Niken. Bahwa penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Isa dilahirkan, berarti Adam juga dilahirkan. Ya. Nah, pertanyaan bahwa Adam diciptakan dari tanah di ayat tadi. Kan ada kata-kata Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya kun fayakun. Nah, bagaimana dengan ayat itu? Itu kan ayatnya kun fayakun. Ya. Nah, pertanyaan bahwa Adam diciptakan dari tanah atau turab lewat kun fayakun pada surat 3 ayat 59. Padahal atau ternyata istilah kun fayakun itu bukan kayak sulap gitu, abrakadabrak jreng ada, enggak. Jadi kun fayakun itu adalah proses kelahiran, proses gitu ya. Kun jadilah, fa maka. Nah, maka itu sebetulnya cerita proses. Apa prosesnya? Coba lihat prosesnya dilihat di apa ayatnya di surat 18:37. Di surat 18:37 dikatakan begini. Kawannya berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya. Apakah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Tanah kan? Kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Jadi dari tanah langsung jadi manusia, apa ada prosesnya dulu? Ada proses. Nah, dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Jadi ada proses di situ. Dibaca lagi di surah 22 ayat 5. Coba perhatikan 22 ayat 5. Di surat 22 ayat 5 dikatakan, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Langsung jadi manusia? Enggak. Dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Proses apa langsung jelek gitu? Proses. Lihat lagi di surat 35 ayat 11. 35 ayat 11 dikatakan Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan kamu juga dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan. Jadi ada proses dulu lewat air mani dulu. Ya.
Kita lihat lagi di surah 40 ayat 67. 67 dikatakan begini. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kamu nih ke kita nih. Apa langsung dari tanah diemple-emple jadi orang gitu? Enggak. Dari tanah, kemudian dari setetes mani. Sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, seorang bayi. Jadi proses penciptaan Adam kira-kira begitu enggak? Iya. Kan dari tanah. Tanah diserap sama tumbuhan. Tumbuhannya dimakan sama nenek moyangnya. Ya, nah tumbuhan yang dimakan saripatinya menjadi air mani kan, sperma. Nah, sperma itulah yang kemudian dijadikan segumpal darah setelah ketemu sama opum. Begitu seterusnya. Jadi kun payakun bukan dari tanah langsung jelek jadi orang, enggak. Proses dulu. Nah, berarti kesimpulannya apa? Bahwa kata turab diterjemahkan tanah. Bahwa kata turab digunakan sebagai bahan baku penciptaan manusia dengan menggunakan kata-kata khalaqakum min turab. Khalaqakum min turab. Jadi ada kata khalaqo, ada kata turab ya. Tanah atau turab itu artinya ekstrak, Bu. Ekstrak tanah, saripati tanah gitu. Nah, supaya bisa didapat saripatinya maka diserap sama tanaman. Kholako itu artinya karakter. Kholako satu akar kata dengan akhlak. Ya, jadi Allah menciptakan manusia dari ekstrak tanah yang punya karakter tertentu. Ya, kenapa? Karena kata turab adalah ekstrak tanah. Ya, dari tanah yang muncul, jadi ekstrak dari tanah yang muncul dari metabolisme manusia. Gitu ya. Makanya kenapa 8 ras? Karena tiap tanah punya karakter berbeda dengan tanah yang lain. Ya. Gitu ceritanya. Kholaqakum min turabin. Jadi manusia diciptakan dari ekstrak tanah yang mempunyai karakter tertentu. Ya gitu ya. Nah, jika Adam punya orang tua dan dilahirkan seperti Isa, seperti penjelasan di surat 3 ayat 59, berarti Adam bukan manusia pertama yang langsung ditumbuhkan dari bumi, tetapi Adam adalah manusia yang dilahirkan dari manusia sebelumnya yang ditumbuhkan dari bumi. Halo? Ya, terus Pak. Oke, jadi pertanyaan 1 kelar ya? Ya. Kelar. Sekarang kita menjawab pertanyaan 2. Apa tadi pertanyaan 2? Secara fakta ilmiah ditemukan fosil manusia purba sejenis Meganthropus. Ya, dan usianya diperkirakan 1,5 juta tahun yang lalu. 1,5 juta loh, Bu. Sedangkan Adam belum melebihi 20.000 atau 30.000 belum. 30.000. Ya, kalau kita ngurut usia Nabi aja, Bu, mundur dari Muhammad ke Isa terus gitu. Nah, katakanlah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad itu berapa? Kalau tiap Nabi 1.000 aja, Iya. mentoknya kan 25.000, Bu. Iya. Jadi Adam yang sekarang belum sampai di 30.000, sementara si fosil manusia purba ditemu itu usianya diperkirakan 1,5 juta tahun yang lalu. Berarti kan duluan sebelum Adam itu. Ya. Nah, bagaimana posisi mereka di dalam Al-Qur'an? Oke, sekaligus nanti pertanyaan nomor 3 dijawab. Kalau gitu Adamnya ada berapa? Ya, dari penjelasan tadi dapat informasi bahwa orang tua Adam adalah manusia sebelumnya yang ditumbuhkan dari
bumi yang usianya lebih tua. Nah, lalu bagaimana dengan manusia yang langsung ditumbuhkan dari bumi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita baca lagi di suratnya, surat 1678, 39 ayat 6, 7179. Itu udah dibahas sebelumnya. Ya, bahwa ya kesimpulannya gini. Jadi di surat 16 ayat 78 diterangkan bahwa ketika manusia dikeluarkan dari perut ibu, dia tidak mengetahui sesuatu pun. Ya, lalu diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Di surat 39 ayat 6 diterangkan bahwa manusia ketika masih dalam perut ibu mengalami 3 kegelapan. Ya, Allah memberikan informasi kepada kita di surat 1678 tadi bahwa 3 kegelapan itu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena 3 perangkat itu baru diberikan oleh Allah setelah manusia keluar dari perut ibu. Ya, karena belum diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, maka manusia ketika masih dalam kandungan masih bersifat kebinatangan, bukan binatang, bersifat kebinatangan atau an'am. Nah, kemudian diterangkan di ayat itu, surat 39 ayat 6, bahwa manusia itu ternyata diciptakan 8 ras berpasangan dan memiliki genetika yang berbeda-beda. Ya, jika kita urut dari Australia sampai ke Eropa dan Amerika, maka kita akan menemukan ras aborigin, Melayu, Mongolia, Arabik, Negroid, Indian, dan Maya. Ya. Salah satu bukti kalau secara genetika setiap ras adalah berbeda, ya, ini bukti aja. Salah satu bukti kalau secara genetika mereka itu berbeda adalah ras Negro tidak pernah diberitakan bisa melahirkan ras Mongol atau sebaliknya. Atau ras Melayu belum pernah dikabarkan ada yang bisa melahirkan ras Arya, misalnya Jerman, atau sebaliknya. Gitu nggak, Bu? Kalau bapak ibunya Melayu, anaknya ya rasnya Melayu lagi. Arab dengan Arab, ya anaknya pasti Arab lagi. Itu menunjukkan bahwa secara genetika setiap ras berbeda, nggak acak itu, Bu. Ya. Nah, munculnya ras yang berbeda-beda itu disebabkan dari karakter tanah yang disebut sebagai turab. Turab itu tanah yang punya karakter. Karena karakter tanahnya berbeda, maka melahirkan manusia yang berbeda karakternya. Itu setiap ras punya karakter sifat yang berbeda. Makanya menggunakan kata-kata kholako. Kholako itu menciptakan sesuai dengan karakternya. Karena karakter tanahnya berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain, maka muncul jenis atau ras manusia yang berbeda-beda. Nah, di surat 779 diterangkan bahwa ketika manusia itu sudah dilahirkan dan sudah sampai dewasa, diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi tidak digunakan, maka posisi dia kembali lagi atau tetap seperti binatang sebutannya, Bu. Jadi derajatnya tetap disebut binatang ternak, sekalipun sudah jadi manusia yang diberikan pendengaran, penglihatan, hati. Berarti ketika manusia belum mempunyai atau tidak memanfaatkan 3 potensi berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, maka derajat dia tetap seperti binatang atau manusia purba atau meganthropus. Itulah alasan mengapa dalam pengertian di surat 39 ayat 6 yang pada umumnya diartikan dengan binatang ternak gitu. Nah, itu menunjuk kepada orang yang tidak atau belum mempunyai potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, jadi kesimpulannya gitu ya.
Nah, kalau Iya. kita tidak mau menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, hati, maka kita bertahan. Jadi juara bertahan di binatang ternak atau di an'am. Gitu. Kasihan fisik udah sempurna, udah ganteng, udah cantik, tapi nggak mau pakai pendengaran, penglihatan, dan hati, maka derajatnya seperti binatang ternak, posisinya tidak berubah, tidak naik kelas lah istilahnya itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut menjawab pertanyaan berapa sekarang? Ya. Ya, menjawab pertanyaan ketiga. Apa pertanyaannya? Bagaimana dengan pernyataan bahwa manusia berasal dari Adam yang satu atau jiwa yang satu? Terus bagaimana penjelasan tentang Hawa? Apa betul Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Nah, ini pertanyaan umum biasanya, Bu. Nah, pernyataan pada umumnya. Dan orang pada umumnya berkeyakinan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, Adam. Adam yang satu. Dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Gitu nggak, Bu? Ya. Nah, sekarang coba kita cek ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada 5 ayat kunci. Nah, 5 ayat kunci yang harus kita ungkap. Karena dari kelima ayat tersebut muncul pernyataan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, Adam. Dari Adam yang satu. Nah, 5 ayat tersebut adalah surah 4 ayat 1. Surat 6 ayat 98. Surat 7 189. Surat 31 ayatnya 28. Surat 39 ayat 6. Ya. Udah dicatat ya ayatnya ya, saya ulang. 4 ayat 1, 6 ayat 98, 7 189, 31 ayat 28, 39 ayat 6. Coba kita gali dulu kelima ayat tersebut agar semua misteri tentang Adam segera terungkap dengan terang benderang. Tolong dilihat ayatnya ya, dilihat ayatnya, Bu. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan didengerin aja nggak apa-apa. Ayat pertama begini bunyinya, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nih ada kata-kata min nafsin wahidah. Ada kata Adamnya nggak, Bu? Ada ya? Ya ayyuhannasu, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Nah, di banyak terjemah, diri yang satu ini dikasih tambahan, dikurungin. Adam gitu loh, Bu. Paham ya? Pada Arabnya nggak ada Adamnya. Min nafsin wahidah, dari nafs yang satu, dari diri yang satu. Nah, karena ditambahin di dalam terjemahan banyak Quran Adam. Oh, berarti manusia itu diciptakan dari Adam yang satu gitu loh, Bu. Jadi kesalahannya ada di mana, Bu? Di ayatnya apa di terjemahan? Dalam kurungnya itu. Nah, itu kadang-kadang kurungnya itu yang bikin kabur pemahaman orang, di kurungnya itu, Bu. Adamnya nggak ada di sini. Disebutkan min nafsin wahidah, diri yang satu. Diri yang satu itu apa? Nanti kita jelasin. Ayat yang kedua kita lihat. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua surat apa tadi? 6 ayat 98 ya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Nah, di banyak terjemah ditambahin lagi di sini. Adam gitu. Jadi orang memahami, oh jadi manusia itu diciptakan dari satu Adam.
Jadi diri yang satu itu adalah Adam. Nah, keliru lagi, tambahin 2 kelirunya. Baca lagi surat 7 189. Oh, tambah yakin lagi bahwa manusia diciptakan dari Adam yang satu. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia yang menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Tambahin Adam gitu, Bu. Padahal Adam kan nggak ada di ayatnya. Begitu juga di surat berapa kemudian? 3128 ya. Halo? Iya. Ya. Nah, Iya, di surat 3128. 3128, ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Ada lagi kata-kata nafsin wahidah, diri yang satu. Begitu juga di surat 39 ayat 6, khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menciptakanmu dari nafsin wahidah, diri yang satu. Nah, tadi saya bilang di banyak terjemah, mungkin hampir rata-rata terjemahan itu ditambahin dikurung Adam. Jadi orang menyimpulkannya begitu. Oh, berarti manusia itu diciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam. Nah, gitu loh. Pertanyaannya, Adam diciptakannya dari mana? Ya kun payakun. Gimana kun payakunnya? Langsung dari tanah. Weleh, gimana ceritanya ini? Jadi ayat yang tadi dia digugurkan tuh sama dia. Nah, gitu loh, Bu. Nah, berarti apa kesimpulannya? Jika kita lihat kelima ayat tersebut di atas tadi, bahwa manusia diciptakan dari nafsin wahidah, diri yang satu. Nah, yang selalu ditambahkan di terjemahan Adam. Padahal secara kontekstual Quran nggak ditulis Adamnya, nggak ada. Ya, maka hal tersebutlah yang membuat pemahaman orang berkembang sampai sekarang bahwa manusia diciptakan dari Adam yang satu. Kalau di Arab sendiri? Ya? Kalau di Arab sendiri bagaimana, Pak? Apanya? Kan ini kan karena terjemahan ya, jadi kita beranggapan begitu. Tapi kalau di Arabnya sendiri kan bahasanya dia nih, apakah juga sama pengertiannya juga berbeda, Pak? Saya nggak yakin kalau nanya ke orang Arab, Bu, pemahamannya. Nggak yakin. Kecuali orang Arab yang bersih hatinya. Melihat teksnya jelas gitu loh. Kan nggak ada Adamnya di situ. Tapi kalau kita bertanya tentang makna ayat kepada orang Arab, saya nggak yakin mereka paham. Kenapa begitu? Nah, coba Ibu baca surat 9 ayatnya 97. 997. Ada yang bisa bantu surat 9 97? Halo? Siapa yang punya 997? Ya. 997. Saya bantu ya. Oke. Saya bantu, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ibu yakin nggak orang Arab paham, Bu, apa yang diturunkan Allah? Ya sih, kalau di tulisannya begitu sih di Al-Qur'annya. Ya, yakin nggak Ibu? Orang Arab paham? Pasti paham. Belum tentu. Belum Nah, tentu. gitu loh, Bu. Kalau orang Arab zaman sekarang gimana, Pak? Ya tergantung apakah dia Arabnya Arab jadul atau Arab cerdas nih. Tapi kalau Arab Baduy pasti nggak paham. Kecuali Arab yang cerdas, yang pakai otak. Yang logik gitu loh. Jadi tapi dia spesifik bilangnya Arab Badui ya, Pak? Iya. Nggak, itu juga nggak ada Baduynya di Arabnya, Bu. Oh. Jadi Coba lihat Arabnya, Al-A'rabu. Jadi gini, kan orang yang membuat terjemahan itu kan orang kota loh, Bu. Oh. Yang merasa dirinya terpelajar.
Nah, mereka beranggapan bahwa yang tidak mengetahui hukum Tuhan itu adalah orang Arab yang kampungan gitu. Orang Arab yang badui gitu. Maka ditambahin Arab badui gitu. Karena mereka tidak mau disamakan dengan Arab Otak. badui gitu. Iya, otak nggak mau sama. Ya, kalau mereka tidak mau disamakan dengan Arab badui harus cerdas dong. Itu jadi baduinya juga tambahan sebetulnya. Arab itu kan bangsa Arab artinya, Bu. Iya. Artinya kan secara umum Arab itu kan orang-orang yang tidak mau menggunakan kecerdasannya, Bu. Makanya Nabi diutus di sana. Nabinya jadi usir, dimusuhin sama dia. Kan gitu. Gitu ya. Jadi dari 5 ayat tersebut di atas selalu ditambahin Adam gitu loh, Bu. Padahal nggak ada secara kontekstual Qurannya, nggak ada tulisan Adam. Nah, kalau nafsin wahidah itu bukan Adam, terus apa? Nafsin wahidah itu artinya diri yang satu. Jika dilihat dari dunia kedokteran atau ilmu biologi, nafsin wahidah itu RNA dan DNA atau stem cell. Gitu, stem cell. Stem cell. Atau kita nyebutnya zigot. Tapi bukan zigot, stem cell sebetulnya. Nah, orang nyebutnya zigot. Nah, zigot tersebut bisa menjadi laki-laki dan juga bisa menjadi perempuan. Karena dia kan masih bahan. Oke? Belum punya jenis kelamin si nafsin wahidah itu. Coba kita tanya sama dokter, stem cell itu jenis kelaminnya apa, Bu? Nggak ada. Iya, emang belum ada jenis kelamin. Nah, manusia itu diciptakan dari nafsin wahidah atau yang disebut sebagai stem cell atau nyebutnya zigot biar gampang. Nah, zigot atau stem cell tersebut itu bisa menjadi laki juga bisa menjadi perempuan. XX sama XY kan? Kalau XX jadi apa? Perempuan. Kalau XY? Laki. Nah, siapa yang bisa menentukan dia jadi perempuan jadi laki-laki adalah tergantung hawanya. Halo? Tergantung hawanya. Tergantung hawa. Maksudnya Hawa artinya Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Tergantung hawa itu artinya atmosfer atau keadaan atau kan nafsin wahidah. Jadi Allah menciptakan manusia dari nafsin wahidah. Oke? Nafsin wahidah itu stem cell. Yang belum punya apa? Jenis kelamin. Nah, sistem sel itu atau si zigot itu bisa menjadi laki atau bisa menjadi perempuan tergantung dari hawanya. Hawa itu artinya keadaan atau atmosfer atau suasana. Ya. Suasana apa? Yang dimaksud suasana di dalam rahim. Jadi hawa artinya suasana, keadaan atau atmosfer. Kita sekarang berkata begini, aduh sekarang hawanya kok panas ya? Pernah nggak, Bu? Iya. Hawanya dingin, hawanya panas. Nah, si hawa itu jenis kelaminnya apa, Bu? Pasti perempuan kan dalam rahim. Kita suka bilang begini, aduh hawanya dingin ya, Kalau hawanya itu panas ya. Jadi hawa itu punya jenis kelamin nggak, Bu? Enggak, kalau itu enggak. Enggak. Jadi nafsin wahidah jenis kelaminnya, hawa juga nggak ada jenis kelaminnya. Nah, si nafsin wahidah selalu diterjemahkannya hawa, selalu diterjemahkannya perempuan, gitu nggak? Makanya manusia dari Adam dan Hawa. Keyakinannya jadi seperti itu. Padahal nafsin wahidah itu bukan Adam, tapi maknanya stem cell.
Nah, stem cell atau zigot tersebut bisa jadi laki-laki dan bisa jadi perempuan tergantung keadaan atau atmosfer atau hawa dalam bahasa Arabnya. Hawa apa? Hawa di dalam rahimnya. Jika keadaan rahimnya, keadaan tuh hawa tadi, jika hawa di dalam rahimnya asam, maka stem cell tersebut kemungkinan besar berkelamin perempuan. Jika keadaan atau atmosfer atau hawa di dalam rahimnya basa, maka kemungkinan besar akan membentuk kelamin laki-laki. Sampai di sini oke? Oke. Nah, pertanyaan berikut, Bu. Apa yang mempengaruhi keadaan rahim itu asam atau basa? Apa yang mempengaruhi? Makanan. Makanan, apalagi? Selain makanan secara fisik, ada nggak secara psikologisnya? Emosi. Psikologis mempengaruhi nggak emosi? Pengaruh nggak, Bu? Pengaruhi. Nah, Ya. apa yang membuat rahim itu jadi asam, Bu? Secara makanan apa? Makanan. Apa ya? Enggak, makanan. Kalau secara makanan, Bu, yang membuat rahim itu asam apa makanan? Kalau basah sih tahu daging. Oke, basah aja, yang basah ada yang basah. Kalau yang membuat jadi basah daging-dagingan. apa? Daging-dagingan. Daging, protein. Nah, protein. Itulah Protein. secara umum ya, banyak protein. Secara emosi psikologis apa? Supaya basah, tenang, nyaman. Iya kan? Iya. Nah, artinya apa, Bu? Artinya apa? Kalau orang tua ingin punya anaknya perempuan, kondisikan rahimnya asam. Ingin laki-laki, kondisikan rahimnya basah, gitu aja. Secara kedokteran begitu bisa diusahakan. Iya. Ya, kalau suaminya marah-marah mulu, pengaruh ke istrinya apa? Padahal lagi hamil nih. Baru hamil lah. Belum hamil. Bisa asam, bisa basah nggak, Bu? Bisa asam ya? Iya. Nah, baru hamil, makanya senang sayur terus, nggak mau makan protein ya. Kemungkinan besarnya nanti jadi asam dan perempuan keluarnya. Iya. Kemungkinannya secara ilmiah begitu. Oke ya. Sebelum hamil malah. Nah, iya, itu mah yang terpenting. Kalau lagi hamil mah itu nggak keburu, udah telat namanya, Bu. Iya. Udah keburu jadi. Nah, gitu ya. Nah, dari pemahaman di atas, banyak orang yang mengatakan bahwa istri atau pasangannya Adam adalah Hawa. Padahal jika dilihat 5 ayat di atas, tidak ada satupun kalimat Hawanya juga, dan tidak ada juga Adamnya. Yang disebut nafsin wahidah dan Hawa secara keadaan rahimnya aja. Nah, jadi di Quran nggak ada malah. Nggak ada. Hawa nggak ada. Adamnya juga tadi yang adanya disebutkan. Hanya disebutkan nafsin wahidah. Gitu ya. Hampir di 4 surat 4 ayat 1 juga begitu. Surat 6, 98 juga begitu. Ya. Nah, dan keterangan ayat di atas sebetulnya sudah terjawab mengapa banyak orang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari Adam yang satu. Padahal ayatnya nafsin wahidah. Berarti yang benar sesuai Quran, manusia diciptakan atau dibentuk atau disusun dari nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu RNA dan DNA atau stem cell atau sel tunggal. Sel tunggal gitu. Nah, adapun anggapan bahwa istrinya Adam atau pasangannya Adam adalah Hawa, padahal dalam kontekstual Quran juga nggak pernah disebut dan nggak pernah ketemu kalau Adam istrinya Hawa. Ya, yang tertulis hanya zaujaha. Jauza itu artinya pasangan.
Ya, pasangan. Pasangan stem cell adalah Hawa. Hawa itu artinya atmosfer tadi, keadaan di rahim. Ya, kalau kita lihat dari dunia kedokteran, suasana atau keadaan asam dan basahnya rahim sangat berperan menentukan jenis kelamin gitu. Jika dilihat dari sisi bahasa tadi, Hawa orang menyebutnya sebagai istrinya Adam dari kata Hawaya. Hawaya itu keadaan, suasana atau atmosfer yang selalu bersama dengan nafsin wahidah. Jadi Hawa itu selalu menemani, menyertai yang namanya nafsin wahidah. Menemani stem cell tadi. Ya. Dan sangat penting untuk membentuk jenis kelamin gitu. Jika hawanya asam, maka besar kemungkinan melahirkan jenis kelamin perempuan. Jika hawanya basa, maka besar kemungkinan melahirkan anak jenis kelamin laki-laki. Nah, terus dari mana pemahaman yang mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Berikutnya nih. Dari mana? Dari tadi apa dari Hong Kong nih? Ya. Ya, pertanyaannya, dari mana pemahaman yang mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Atau perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria? Kalau begitu, tulang rusuk pria bisa kurang satu dong. Iya. Kan diambil satu. Iya. Ternyata, nih Bu, ternyata pemahaman tersebut bersumbernya dari hadis. Hadis, Bu. Oh, dari hadis. Di Quran nggak ada? Nih, hadisnya begini. Kagak ada, kan udah dibilangin, kagak ada. Iya. Hadisnya begini, dengerin hadisnya. Ya, karena nggak ada. Ibu nggak pegang hadis, saya yakin. Ibu nggak pegang buku hadis. Enggak. Ya, hadisnya begini. Berbuat baiklah kepada wanita. Nah, benar nih, kalimatnya benar ya. Berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Tuh. Kan ini kalimatnya di hadis, Bu. Saya ulangi kalimatnya. Berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Nah, pertanyaannya, kira-kira Bu, kalau Ibu benar diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok apa yang paling lurus nih? Kalau yang paling bengkok, gimana? Bengkok mulu nanti. Nah, gitu ya. Jadi itu tagnya dari hadis. Hadisnya tadi bunyinya. Ya, jadi pendapat atau pemahaman manusia bahwa wanita dari tulang rusuk pria adalah dasarnya hadis. Nah, terus dari mana hadis tadi? Hadis tadi bunyi apa sumbernya, Bu? Dari Putus, Pak. putus. Putus, Pak. Ternyata hadis tadi juga mengutip dari Bible. Oh, alah. Kok bisa dari Bible? Bible, ya? Kok bisa dari sana? Dari Bible, Bu. Nih, coba Terus? dengerin bunyi Bible-nya gini, ya. Nih, dengerin bunyi Wahyu, Mas, informasinya. Kan mereka ketemu sama Nasrani, sama Yahudi, sama orang pagan, kan? Nah, pertanyaannya, kira-kira gimana nih? Coba dengerin bunyi Bible-nya. Ibu, suara saya masih kedengar nggak, Bu? Dengeran. Masih. Oke. Dengeran. Bible-nya begini bunyinya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, lagi, Pak. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dan lalu menutup. Ya. Halo.
Agak putus-putus, Pak. Agak putus-putus. Agak putus, Pak. Putus-putus. Cek sound, cek. Halo, sekarang gimana, Mas? Masih putus-putus, Bu? Udah, kedengeran? Gimana Udah. sekarang, Bu? Gimana? Sekarang gimana, putus-putus nggak? Sekarang oke. Ya. Nah, Ibu buka nanti di kitab Injil Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Injil Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Nggak punya, Pak. Bunyinya, ya? Halo? Ya. Iya, Pak. Bunyinya gini. Di Google nyari. Bunyinya gini. Saya Ya. bacain dulu ya, nanti dicek lagi benar apa enggak. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat Ya. manusia itu tidur nyenyak. Manusia itu tidur nyenyak. Nggak disebutin jenis kelamin nih. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuknya yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi yang disebut manusia itu laki apa perempuan, Bu? Di ayat ini yang disebut manusia itu laki apa perempuan? Halo? Ibu Farida bengong. Nggak jelas. Dia manusianya kan nggak jelas laki-laki atau perempuan. Bisa laki, disebutin, bisa kan? perempuan. Nggak disebut. Ya. Terus diambil tulang rusuknya. Jadi terus dibikin jadi perempuan. Berarti manusia yang tadi laki apa perempuan? Nggak jelas. Nggak tahu. Nggak jelas. Kalau manusia tadi perempuan, jadi perempuan dan perempuan dong. Iya. Jadi gini aja, simpelnya gini. Berarti informasi bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk bukan dari Al-Quran. Itu aja. Tapi dari hadis atau dari Injil. Nah, sekarang kita uji dengan saya. Ya. Science. Uji Pak. dengan science. Putus, Pak, putus. Ya. Putus, Pak. Putus, Pak. Ibu Putus, bisa Pak. cek. Halo. Bisa. Ya, koneksinya agak. Nah, sekarang udah. Koneksinya agak terganggu nih di sini. Ya, tapi udah bisa lagi. Tuh, ada di Science. Setting ya. Nah, bisa dicek tuh, Bu. Ya. Nah, di website itu dibahas tuntas ya. Apa benar perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki, diambil satu. Nah, di website itu disampaikan hasil foto infrared atau X-ray pada perempuan dan laki-laki, menunjukkan bahwa tulang rusuk laki-laki dan wanita sama-sama 12 pasang. Nah, ntar saya keluarin dulu itunya. Bisa dikeluarin nggak gambarnya ya? Share screen. Share screen dulu. Iya. Gambar nggak, Bu? Kelihatan nggak?
Belum. Belum. Ah, udah. Dah, Nih, ya. tulang rusuk dan tulang dada. Pas di foto X-ray, ternyata nggak ada yang kurang, Bu, sama. Ya. Nah, ini tulang rusuk. Jadi ada tulang rusuk sejati 7 pasang. Tulang rusuk palsu itu nggak ada sambungannya ngambang. Ini 3 pasang. Ini tulang rusuk melayang nih, nggak nyambung. 2 pasang. Jadi jumlahnya 12. 7, 3, 2. 12 pasang. Laki perempuan sama. Apa artinya? Ya, nggak diambil. Berarti nggak diambil. Berarti nggak diambil. Ya. Ya kan gitu. Berarti nggak diambil, Bu. Nggak ada yang hilang. Tulang rusuk laki-laki juga nggak hilang. Ya ampun. Ya kan Bisa gitu. begitu ya? Ya bisa lah, Bu. Orang sekarang kan senang dibohongin. Iya ya. Ya. Ya gitu nggak? Senang dibohongin ya? Lebih percayaan berita hoax daripada berita benar. Sebetulnya bukan Nah, sekarang dibohongin, Pak, tapi kita nggak bisa tabayun kemana, bingung. Nah, kan yang pinter kan kita klarifikasi tabayun dong. Ya, Tabayunnya bisa lewat 3 pendekatan, Bu. Nih, surat 22 ayat 8 untuk tabayunnya bisa menggunakan tiga pendekatan. Surat 22 ayatnya 8. Jadi kalau dengar berita, ya tabayun dulu. Kayak apa tabayunnya? Ini pakai 3 metodologi. Surat 22 ayat 8. Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang bercahaya. Ya, jadi kita boleh membantah apapun, boleh, termasuk Allah boleh dibantah. Pakai apa membantahnya? 1, pakai ilmu pengetahuan. Atau pakai petunjuk wahyu. Atau pakai kitab munir. Kitab munir itu jurnal ilmiah. Atau riset terbaru. Ya. Gitu, Bu. Ya, jadi pertama pakai secara ilmu pengetahuan kan benar nggak nih? Atau ngeceknya pakai wahyu lagi, pakai ayat yang lain, atau pakai jurnal ilmiah, riset terbaru ya. Gitu. Nah, barusan jadi pernyataan bahwa manusia diciptakan dari Adam yang satu itu tidak didukung. Nah, bagaimana sekarang ujinya dengan Quran lagi, namanya dengan petunjuk wahyu. Coba kita lihat di surat 7, 172, Bu. 7 ayat 172. Siapa yang buka? Dan ingat ayat berapa tadi? Lah ketika Tuhan, ada kata ada nggak benar nih? Wa'id, halo? 172. Ya, surat 7, 172. Wa'id akhoda robbuka min bani Adama. Ini ada kata Adamnya ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam. Dan ingatlah dari zuhur mereka. Min zuhuri. Putus-putus ya. Zuhuri. Himnya ini menunjukkan jamak. Coba dicek di surat 7, 172. Coba dicek di Quran masing-masing. Ketika Tuhan menurunkan keturunan anak Adam dari
Dari apa, Bu? Dari apa? Nih, di dalam banyak terjemah itu tulang rusuk, tulang sulbi biasanya. Padahal Arabnya min zuhuri. Zuhuri itu nanti kita bahas apa artinya zuhuri. Ya, biasa diterjemahkan tulang sulbi. Padahal sulbi itu juga ada ayatnya sendiri. Jadi ayat pertama gini, kita uji dengan Quran. Nah, diduga gini. Diduga kunci pemahaman bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk pria itu ketika mereka membaca surat 7 ayat 172. Kemudian surat 86 ayat 5 dan 7. Ntar saya sharing dulu ayatnya ya. Bisa kebaca nggak? Tadi di sharing tuh kedip-kedip jadi Ya. kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Nah, itu ya. Ini uji dengan Quran nih. Diduga kunci pemahaman bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk pria ada di surat 7 172 dan surat 86 ayat 5 dan 7. Nah, surat 7 172 wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Zuhur ya. Diterjemahkannya punggung. Dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari zuhur mereka, zuharo. Ya, zuharo mereka. Nah, coba lihat ayat yang lainnya. Di surat 86 ayat 5 dan 7. Ini terjemahan depannya ya. Falyan zuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju mim baini sulbi wa taroib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari tulang sulbi. Nih, dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ini gimana ceritanya? Nah, masih kelihatan, Bu? Masih. Nah, ini suaranya putus-putus nggak? Enggak. Ya. Nah, keterangan gini. Jadi pada surat 7 172 disebutkan bahwa keturunan Bani Adam dari Zoharo. Dalam beberapa terjemahan selalu diterjemahkannya tulang sulbi. Gitu. Ya. Padahal jika kita lihat secara konteks bahasa, arti dalam kamus, Zoharo artinya lahir. Lahir, punggung, pas di tengah-tengah atau terbalik. Ya. Gitu, secara bahasa. Zuhur itu bukan tulang sulbi. Berarti sang bayi atau Bani Adam ini akan lahir jika posisinya sudah pas di tengah-tengah dan dalam keadaan terbalik. Artinya kepala di bawah, kaki di atas. Di atas. Ya. Iya gitu nggak, Bu? Ya kalau kakinya masih di bawah sungsang, kita repot urusannya. Iya. Nah, di surat 86 ayat 5 dan 7 dalam beberapa terjemahan sulbi wa taroib sering diterjemahkan yang keluar dari antara sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Mana coba, Bu? Artinya. Pada ayat 5 kita diperintahkan untuk memperhatikan dari apa manusia diciptakan. Di ayat 6 diterangkan bahwa manusia diciptakan ma'indafing, artinya air yang dipancarkan. Berarti sperma yang dipancar. Benar. Di ayat 7 bahwa manusia itu keluar yakhruju. Manusia itu keluar min. Min itu artinya antara. Watarobi, sulbi artinya menjadi keras, tempat yang kuat atau kokoh, mengeluarkan lemaknya, atau tulang punggung yang berbentuk salib. Sulbi itu salib artinya. Berarti sulbi adalah tempat yang kokoh, yang menempel di tulang punggung yang berbentuk salib. Dalam bahasa kedokterannya disebut sakrum.
atau tulang ekor. Jadi sulbi adalah rahim perempuan yang menempel pada tulang ekor. Taroib, turob artinya debu atau ekstrak yang ditabur. Ya, taroib itu jamaknya turob. Turob atau debu atau ekstrak tanah yang ditaburkan. Berarti taroib adalah ekstrak yang ditaburkan di rahim. Berarti taroib itu sperma. Sulbi wa taroib berarti rahim yang ditaburi sperma. Gitu ya? Ya. Cross check bahwa sulbi wa taroib adalah rahim dan spermatozon. Dengan kata lain bahwa rahim adalah tempat pembenihan spermatozon. Ya, bisa dilihat di surat 7 ayat 20 dan 21, kemudian di surat 23 ayat 13. Surat 77 ayat 20 dan 21. Alam nakhluqum mimma'in mahin faja'alnahu fi qararim makin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air mani? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, qararim makin itu rahim. Ya, ini ayat tafsir yang tadi. Di surat 23 ayatnya 12-13. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, sulalatin, sel-sel dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Qararim makin itu rahim. Nah, sulbi wa taroib. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa semua manusia itu berasal dari nafsin wahidah, baik laki-laki maupun wanita. Menjadi laki-laki atau wanita tergantung keadaan asam atau basa di dalam rahim atau disebut sebagai hawa. Terjadinya nafsin wahidah tersebut karena ada air mani yang disebut sebagai ma'in dafik, air yang dipancarkan. Ma'in mahin, air yang hina. Atau nutfah. Natofo artinya mani atau mutiara yang bersih atau ekstrak artinya, Bu. Ya. Jadi mani itu, ma'in itu ekstrak namanya. Ya. Kemudian taroib di surat 86 ayat 7. Jadi si sperma atau air mani yang ditanamkan di dalam rahim wanita sebagai qararim makin. Jadi sulbi adalah tempat yang kokoh yang menempel di tulang punggung yang berbentuk salib atau disebut sebagai sakrum atau tulang ekor. Jadi sulbi adalah rahim perempuan yang menempel di tulang ekor. Gitu. Jadi wanita diciptakan bukan dari tulang rusuk pria, tetapi tetap ditumbuhkan dari bumi seperti di surat sebelum. Dalam hal ini tidak ada beda antara wanita dan pria, semuanya ditumbuhkan dari bumi. Setelah itu baru manusia dilahir. Sumber pemahaman bahwa wanita berasal dari tulang rusuk pria dasarnya dari cerita hadis dan dari kitab Injil. Dan semuanya bisa diuji. Jika diuji dengan ilmu pengetahuan dan Al-Quran, silakan ibu-ibu bisa melihat sendiri jawabannya. Ya. Nah, kita menjawab pertanyaan berikutnya, tapi nggak keburu sekarang. Sekarang ini Adam yang keberapa? Ya, nggak tahu Adam keberapa. Nanti di episode berikutnya. Ya. Jadi Adam generasi keberapa nih sekarang? Adam generasi keberapa nih? Gitu. Nanti jawabannya di episode yang akan to be continued. Seru amat. To be continued. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini apa Tama bingung? Bukan Ya. bingung, Pak, heran aja. Heran tulis jadi berantakan, kecepatan. Gimana? Papernya minta di-share ya, PDF-nya. Belum kelar. Sisanya juga masih Yang masih bingung tuh itu belum kelar. sebetulnya.
Iya, Pak Ibu sama ya masih bingung masih tuh, sebetulnya itu loh. Lalu dibuat dari tanah kembali ke sama tanah masih itu. acak-acakan juga. Oh gimana Ibu Guritno? Iya, yang manusia diciptakan dari Mm-mm. tanah dan kembali ke tanah itu loh. Itu yang masih rasanya kok Bingungnya belum di mana? belum nempel. Ya gimana kok bisa dari tadi kan? Asalnya dari bumi, mungkin itu ya pangkal mulanya ya Iya, bahwa dari bumi. Iya. dari tanah itu ya. Saripatinya. Jadi kan dari pati Iya. itu jadi bisa ke tanah gitu. Itu yang logikanya gimana gitu, itu belum nyambung Kan ke saripati saya. kan dari Kan banyak makanan. tanaman. Iya. Dari makanan, Gurit. Oh, Dari tanah dari tuh dari makanan. tumbuhan, dari Gini, makanan. kalau mau diuraikan gini Bu, jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur globalnya ya. Ada jasa, bukan ada tubuh. Jadi ada tubuhnya, badannya men. Jadi ada badan, tubuh atau fisik sama aja. Ada fisik, ruh dan jiwa. Nah, manusia yang disebutkan diciptakan dari saripati tanah adalah fisiknya. Secara fisik ya. Ini secara fisik akan balik lagi ke tanah. Nah, sementara masih ada unsur yang lain, unsur roh dan unsur nafas atau jiwa. Nah, ketika manusia mati, itu kan antara jasad, antara fisik, roh dan jiwanya kan pisah, Bu. Iya. Nah, yang kembali ke tanah apanya? Fisik. Fisiknya. Jasadnya. Rohnya kembali kemana? Kembali ke Tuhan. Jiwanya diminta pertanggung jawaban. Gitu sih simpelnya. Ya. Terima kasih. Halo? Ya, terima kasih Pak. Iya. Ada pertanyaan? Sampai azan maghrib? Saya masih agak. Kang Iya, siapa tadi dulu kan nih? cerita. Oh, silakan. Silakan. Oh, Bu Niken, mangga, Bu. Oke, tadi baik. Tadi sudah penjelasan pertama jelas dari mana asalnya Adam, yaitu dilahirkan dari makhluk yang sebelumnya. Nah, Hawa ini kan berarti manusia, sosok manusia juga. Nah, ini ibunya, bapak ibunya juga, atau dia dilabelin seperti Adam itu, manusia pertama tapi jenis kelaminnya perempuan seperti itu, dilahirkan sama seperti makhluk sebelumnya. Manusia purba kan. Iya. Manusia purba kan ada perempuan, ada laki. Iya, jadi yang jadi kan Adam sama mana, Bu? Halo? Putus Pak, putus. Halo? Putus Pak. Ya. Bu Niken, ulang lagi Bu Niken. 8. Iya. Bu Niken silakan. Ya, kita bicara tadi Adam adalah manusia yang ada label yang dilabelin sebagai manusia dengan tadi ada penglihatan, pendengaran, kemudian kan ada pasangannya yang nanti akan menurunkan anak belakang itu. Nah, Adam tadi labelnya apakah sebagai laki-laki atau dia perempuan, atau kemudian yang disebut pasangannya Hawa itu kemudian juga itu apakah juga yang saya masih bingungnya di situ. Hawa itu berarti apakah juga dilahirkan dari, atau Hawa pasangannya Adam itu nanti dilahirkan dari manusia yang sebelumnya juga? Ya kan di ayat sebelumnya kan dijelaskan 8 berpasangan. Betul. Jadi udah lahirnya berpasangan, bukan laki dulu baru perempuan, enggak.
Kan dari awal sudah Oke. berpasangan diciptakannya, Bu. Iya, iya. Yang 8 manusia, 8 itu ya? 8 ras berpasangan. Jadi dari perempuannya udah ada dari awal. Oh, jadi sudah langsung 2 berarti ya? Sepasang-sepasang. Seperti cerita di hadis tadi, laki-laki dulu terus tidur, pas tidur diambil tulang rusuknya. Iya, sepasang. Jadi dilahirkannya, diciptakannya berpasangan gitu. Oke, jelas. Terima kasih. Jadi cerita, tapi masih belum ya, berlanjut ya. Nabi Adam jadi nabi itu belum ya? Oke, yang lain? Ini belum sampai jadi nabi ya Pak ya? Ini Kang Ip. Tolong ini dong charger. Ya, charger bilang ini, tolong ambilin charger di atas. Pak Ip tuh ada yang mau nanya. Kang Ip, apakah di planet-planet lain manusia? Gimana Ibu Din, udah cukup? Itu ada yang nanya Pak. Halo? Ya, pertanyaan. Bersamaan tidak di planet lain ada makhluk dengan bumi, penciptaannya bareng tidak? Keberadaan makhluk itu apakah yang itu di planet lain dulu atau bareng? Satu. Yang kedua, apakah setiap generasi itu ada ukurannya? Misalnya 10.000 tahun ganti generasi, tadi itu 50.000 tahun. Ukuran umur yang terdiri dari berbagai generasi, dari macam generasi. Gimana Kang? Ya, penjelasan makhluk di planet lain nanti ya. Belum. Ya, belum dijelaskan materi itu belum. Apa ukurannya sama, apa umurnya sama, apa penciptanya bareng, itu belum dijelasin. Makhluk planet lainnya belum dijelasin. Di bawah. Iya. Durasi generasi. Hitam. Maghrib. Iya, kalau durasinya udah sama 50.000, terus 1.000, terus ada lagi yang 500, 150. Jadi mentoknya di 50.000 tahun. Nanti ganti generasi itu. 0 lagi ya. Oke gitu ya. Sudah mau masuk maghrib, jadi materi hari ini sampai di sini dulu, sampai pertanyaan keempat ya. Nah, sisa pertanyaan Adam ini Adam keberapa? Sebelum kita bahas ya, karena ada 6 pertanyaan kan? Baru kejawab, baru kejawab berapa? Baru kejawab 4 atau 5? 5. Udah 5. Udah 5 Bu. Udah sampai Hawa. Nanti terakhir kita jawab Adam sekarang ini Adam generasi keberapa? Dan kita kan anak cucu Adam nih. Anak cucu Adam yang generasi keberapa nih kita ini gitu. Iya. Oke, baik, terima kasih ya Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke minggu keempat ya. Kamis Sekarang kan minggu keempat, minggu pertama dong. Iya, berarti Kamis pertama ya. Oh, pertama ya. Oh iya. Pertama ya. Baik. Iya. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ii. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Amit ya. Yuk, mari.